Puji nama Tuhan, Bapak kita yang hadir pada pagi hari ini datang kepada Tuhan dan hati kita berkat Tuhan, puji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Oh ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan. Yesus Tuhan, kami mau sembah, kami mau puji nama-Mu. Yesus, sebab Kau yang layak, terima pujian, Kau layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang hidup, Bapa yang ajaib, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah hantarkan kami umat-Mu dalam pelataran untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, jemaat-jemaat yang mungkin belum datang, hantarkan mereka dengan selamat, tak kurang suatu apapun, sehingga boleh bergabung dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tiap jemaat yang hadir, yang datang memuji, baik di pelataran-Mu maupun yang mengikuti ibadah secara online, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat. Kami berdoa untuk bangku-bangku yang kosong, Kau berikan jiwa-jiwa yang haus dan lapar Tuhan untuk datang ke gereja-Mu bersama dengan kami Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Mari jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau nyanyikan. Ajaib Tuhan,
kita percaya Tuhan kita tidak pandang dari suku mana, amin. Tidak pandang dari latar belakang mana, asal engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, maka engkaulah saudara. Amin. Kita pujikan pujian ini, ku tak pandang. Bentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Waktu dan tempat saya persilakan.
Haleluya, pujian yang sangat indah dari kaum wanita, amin. Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktu Tuhan tentu. Kita akan memberikan persembahan pertama. Petugas persembahan, saya persilakan. Tuhan, kami mau bersuka cita. Kalau pada bulan ini Tuhan, negara kami akan merdeka, merayakan kemerdekaan dari penjajahan. Kami lebih lagi bersuka cita. Tuhan memerdekakan kami dari dosa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah datang di tengah-tengah kami Tuhan. Kau diam di dalam umat-Mu Bapa. Kau adalah firman yang menjadi manusia Tuhan. Dan kami percaya, kami akui Yesuslah Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kepadamu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patut bersyukur dan berterima kasih. Begitu kasih-Mu, kemurahan anugerah-Mu luar biasa yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kemurahan anugerah Tuhan yang memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, karena Engkaulah yang patut kami tinggikan dan masyurkan. Bahasanya kami akan menerima kebenaran Allah merupakan penyataan Tuhan dalam hidup kami pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran Allah. Kami mempersiapkan hati kami terbuka untuk ditaburi benih surgawi. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu merupakan petunjuk hidup, tuntunan hidup dan pedoman hidup yang pasti. Bahwa kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah, melakukan segenap kehendak Allah yang membawa kami masuk dalam kemuliaan dan keselamatan kekal. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Kami siap menerima firman Allah dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Ada yang sakit? Kami yakin dan percaya oleh kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan menyatakan kasih kebenarannya sehingga kita semua mendapatkan jamahan yang dari Tuhan. Baiklah, kita bersama-sama persiapan diri untuk menerima kebenaran Allah. Bukan penyataan Allah pada bagi kita yang hadir saat hari ini, yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Yang tidak bawa Alkitab, tidak bawa HP, saudara bisa baca melalui proyektor ya. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus atas ilham Roh Kudus, dan pagi hari ini firman ini ditujukan kepada saya dan saudara. Firman ini memberitahukan kepada kita semuanya, diberitahu, diberi penjelasan bahwa di sini dikatakan segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu mencakup semuanya yang ada di muka bumi ini, saudara. Menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa diartikan sebagai akhir dari hidup kita, atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Saudara kasih, kita sering mendengar firman bahwa kita hidup di akhir zaman. Memang betul saudara. Tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi, sedang berlangsung sampai kesudahannya. Ini belum kesudahan, dikatakan
dalam firman baru permulaan sampai kesudahan. Berarti saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini bukan semakin hari semakin reda. Dunia tidak semakin hari semakin aman, semakin damai, tapi semakin hari semakin kacau. Semakin hari semakin semrawut. Itulah apa yang ada dalam zaman ini. Sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, apabila saudara baca di situ, ya, ayat yang ke-17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap menuju kepada yaitu akhir, lenyap, habis, saudara. Nah, saudara kasih, itu sebabnya di sini kita diingatkan kembali. Yang menjadi pertanyaannya ialah, saudara, bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kita harus bagaimana menjelang akhir zaman, akhir dari semua masa, semua yang ada dalam dunia ini. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir dari hidup kita atau akhir zaman ini? Saudara kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan menjelang kedatangan Yesus akhir zaman ini, dikatakan ada masa yang sukar. Apabila sudah baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, akan datang masa yang sukar. Kesukaran terjadi di sana sini, saudara. Karena masa sukar ditulis bahwa manusia hanya mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, egois, menjadi hamba uang. Kelihatannya mereka beragama, ternyata saudara hanya namanya saja, tapi kenyataannya hidupnya tidak seperti orang beragama. Demikian pula kasih menjadi tawar. Kasih menjadi tawar. Dosa semakin bertambah-tambah. Selanjutnya, saudara, kelihatannya beragama tetapi tidak beriman. Dengan munculnya penyataan-penyataan di YouTube, di Facebook, banyak orang meragukan siapakah Yesus itu, saudara. Jadi dikatakan bahwa gugur imannya, jadi murtad. Terjadi suatu kebingungan, kegelisahan dalam hidup, saudara. Tetapi firman Tuhan di sini, kita harus bagaimana? Dalam firman hari ini kita akan mempelajari beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi keadaan segala sesuatu yang sudah dekat ini. Segala sesuatu dekat berarti semuanya akan berakhir, semuanya akan habis. Saudara, semua akan habis, semua akan lenyap. Itu kesudahan segala sesuatu. Kalau sudah baca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, itulah yang akan terjadi di muka bumi ini. Kalau sudah baca Alkitab, saudara akan percaya bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Amin. Tadi dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17 dikatakan bahwa langit dan bumi ini menuju kepada kebinasaan.
lenyap hukuman. Tapi orang yang percaya Tuhan Yesus akan mendapat perlindungan dan pertolongan. Meskipun kita hidup dalam masa sukar, Mas. Dengan singkat saja, sudah ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa sukar, masa sulit ini. Menjelang segala sesuatu akan habis, sebuah zaman akan yaitu berakhir, saudara. Dalam ayat tadi dikatakan yang pertama, kuasailah dirimu. Menguasai diri. Siapa diri itu? Tubuh ini. Dirimu. Tunjuk kepada satu oknum, dirimu. Diri saya. Saudara. Ini yang harus dikuasai, saudara. Tubuh. Jadi diri kita adalah tubuh kita. Dalam bahasa lain dikatakan sar, daging yang harus dikuasai. Kuasailah. Di sini dikatakan dalam ayat tadi dikatakan kuasailah dirimu, dikuasai. Ya, artinya apa? Dikendalikan, dilindungi, dijaga. Saudara. Ya, harus dilindungi, dijaga, dikuasai. Sebab apa? Daging diri kita, daging kita, saudara, tubuh kita ini cenderung untuk melakukan yang namanya hal-hal yang melanggar firman Tuhan atau dosa. Saudara, melanggar firman Tuhan itu dosa. Ini tubuh jasmani yang perlu dikuasai, perlu dilindungi, perlu dijaga. Sebab tubuh ini, saudaraku kasih, tidak akan membawa hidup saudara untuk masuk surga. Tapi selama saudara hidup di muka bumi, tubuh ini juga menentukan dalam hidup ini. Halo? Bersyukur kalau tubuh saudara bawa dalam ibadah hari ini. Halo? Kalau menurut daging tubuh saudara enaknya di mana ini? Minum kopi. Ya. Saudara. Ini tubuh ini. Kalau menurut tubuh ini saudara tidak akan datang di gereja pada hari ini, tidak akan ibadah. Mungkin saudara tadi malam lembur, kerja hari ini ngantuk. Ada yang ngantuk? Ada yang lembur kan? Ngantuk? Saudara, ini tubuh. Mungkin pas hari Minggu, hari libur, ketemu dengan yaitu teman-teman, ini tubuh. Healing, keliling, apalagi, ya, dan seterusnya ini tubuh. Tapi bersyukur saudara dapat menguasai tubuh saudara hari ini. Haleluya. Berarti saudara menang atas tubuh ini. Sebab apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan keinginan daging, keinginan dunia ini akan membawa kepada kebinasaan. Saudara, jadi menguasai daging berarti menaklukkan, ditaklukkan, dikuasai, ditundukkan, saudara. Pak firman Tuhan, keinginan daging dan keinginan roh ini selalu bertentangan. Kalau roh Allah tinggal dalam hidup saudara, roh Allah ini saudara akan membawa saudara untuk hidup dalam kebenaran dan kekuasaan Allah. Menurut firman Tuhan, karena roh Allah tunduk kepada Allah. Tapi kalau daging tunduk kepada tubuh kita. Kalau hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara, jiwa dan tubuh saudara akan tunduk kepada pimpinan dan kekuasaan Roh Kudus.
Saudara bisa menaklukkan, bisa yaitu menekan, bisa menguasai tubuh ini. Kalau saudara lihat baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 21 itu yang telah saya sampaikan tadi. Saudara, daging ini akan berakhirnya di dunia, betul? Di mana berakhirnya daging ini? Loh, di mana berakhirnya daging di sini? Di kuburan. Tahu saudara, ini daging saudara. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini, ya keinginan daging telah nyata. Ada beberapa sering sudah saya sampaikan, mungkin saudara bosan. Bosan enggak? Bosan enggak saudara? Siapa yang enggak bosan angkat tangan? Oh berarti enggak perlu saya baca sebab banyak yang bosan. Dibaca apa tidak saudara? Ini mengingatkan saya dan saudara di hari-hari ini. Kalau kita baca, mari kita baca Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Ayo kita baca bersama-sama. Buka Alkitab saudara. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Mau masuk surga, tubuh ini harus dikuasai. Sehingga hidup kita tidak takluk kepada tubuh, tapi daging ini, tubuh ini, diri kita bisa kita kuasai, kita taklukkan. Bu itu inginnya mangan enak, tidur ya, tidur enak, itu tubuh. Saudara menuruti itu, saudara? Ya maaf saya sampaikan kepada saudara yang kena penyakit diabetes, saudara. Itu karena dulunya selalu ingin makan enak, tidur enak, saudara. Maaf saudara, itu daging. Daging ditaklukkan. Dikatakan yang harus dikuasai dengan apa hidup kita, ditaklukkan. Tidak mungkin kita bisa menaklukkan tubuh kita, diri kita, daging kita. Dengan apa? Menguasai. Firman Tuhan katakan yaitu dengan Roh Kudus. Amin. Ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal itu. Dikatakan kelemah lembutan, penguasaan di Roh Kudus. Jadi kita bisa menguasai diri oleh karena roh. Kalau sudah dipenuhkan roh, dikuasai. Dan ayat yang terakhir, bagian terakhir tadi, kelemah lembutan, penguasaan diri. Menguasai diri hidup kita. Pertolongan Roh Kudus yang dapat menguasai hidup kita. Jadi seperti itu. Makanya saudaraku kasih, kalau saudara yaitu ingin menang atas tubuh jasmani saudara, dalam firman Tuhan katakan Kolose pasal 3 ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang matikan. Sehingga tidak berkuasa lagi dalam hidup kita.
Ini yang pertama, diri kita ini yang kita harus matikan, dikatakan disalib. Galatia pasal 5 yaitu pasal 2 ayat 19 sampai 21. Paulus, diriku, tubuhku, dagingku tersalib, sudah disalib bersama-sama. Sehingga hidupku bukan aku lagi. Siapa? Hidupku bukan diriku lagi, dagingku lagi, tetapi siapa? Yesus yang ada dalam hidup. Makanya orang Kristen yang telah menguasai dirinya, hidupnya mencerminkan hidup Yesus itu apa? Hidup Yesus itu apa? Kasih. Balilah. Tidak ada kasih itu memperdamaikan, mempersatukan, tidak ada lagi perselisihan, tidak lagi pertengkaran, tidak lagi permusuhan. Tidak lagi saling membenci, memaki. Tidak ada lagi, saudara. Karena hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus, saudara. Ini telah disalib. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Jadi perkataan, perbuatan, yaitu seperti perkataan Yesus. Yesus pernah maki-maki, pernah ngutuk. Tolong tunjukkan ayatnya. Yesus pernah maki-maki, pernah ngutuk, pernah menjelek-jelekan, balas dendam. Halo? Kalau tubuh ini disakiti, dikecewakan, kapan aku bisa begitu? Itu tubuh ini balas dendam. Saudara, itu tubuh. Tetapi kalau dikatakan telah tersalib, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalam hidupku. Itu adalah pengampun. Mengampuni, mengasihi, memberkati. Yesus tidak salah, dibuat salah, saudara, tetapi pada akhir perkataan Tuhan, ampunilah mereka. Pengampunan itu sama-sama. Kalau sudah mengampuni orang lain, berarti saudara sedang mendapatkan berkat dari Tuhan. Mengampuni itu memberkati. Orang yang tidak mengampuni saudara, mereka kehilangan berkat. Saudara. Dan berkat saudara ada 2 kali lipat. Itulah hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup. Hidup di dalam daging saat ini, hidup hanya percaya kepada beriman kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Masih ada percaya kepada hari-hari yang tertentu, pegang hari-hari tertentu. Halo? Kalau beriman kepada Yesus, wah hari itu harinya tuh, ada yang kata ini hari baik, berarti hari yang tidak baik. Saudara, kalau hari tidak baik itu pas kelahiran saudara, oh berarti saya tidak baik. Kira-kira gimana? Umpama contohnya, oh kelahiran saya itu Jumat Legi itu tidak baik, pas saudara lahir hari itu. Itu contoh. Semua hari-harinya tuh baik semua. Iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, yang menjadikan semua ini semua baik. Tuhan menjadikan langit dan bumi ini baik, sangat amat baik. Amin. Karena dosa jadi tidak baik, jadi rusak. Manusia diciptakan juga manusia yang sempurna, manusia yang komplit. Manusia rusak karena ulahnya manusia sendiri. Jadi itulah, kuasailah dirimu. Yang kedua, saya tidak akan lama-lama di sini.
Hidupku bukan aku lagi, kalau kami hidup dalam daging hanya percaya, bergantung, berserah, berharap hanya kepada Tuhanku, bukan kepada yang. Sehingga saudara tidak akan pernah kecewa, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, saudara, jadilah tenang. Mau tenang? Apa mau susah? Halo? Jadilah tenang. Ada damai, ada sukacita dalam hidup di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah yaitu banyak masalah dalam dunia ini. Tetapi saudara, kita bisa tenang kalau saudara dapat menguasai, melindungi, menjaga, mengatur diri saudara. Saudara, jadi saya mengatur diri kita semua. Ketenangan adalah kebutuhan semua orang, betul? Orang tidak tenang berarti gelisah, khawatir, cemas, kacau. Halo? Itu sumber penyakit, saudara. Ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera itu sumber kesembuhan. Amin. Mau sakit atau mau sembuh, jadilah tenang. Kita bisa tenang supaya kita jadi tenang. Tadi yang pertama, kuasailah diri, menguasai diri, saudara. Di sini dikatakan, saudara, ya, tenang adalah kebutuhan semua manusia. Tanpa ketenangan orang tidak dapat menjalani hidup dengan baik, betul? Gelisah. Orang yang gelisah, orang yang khawatir, makan tidak enak, tidur tidak enak, akhirnya jadi tahu sendiri, saudara. Khawatir. Biasanya itu kalau sudah takut, khawatir, susah, tidak ada ketenangan. Ada yang susah hari ini? Kok sepi? Ada yang susah hari ini? Firman Tuhan, jadilah tenang. Ya, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya ketika kita tidak mampu untuk tenang, ya saudara, ya dalam menghadapi situasi yang sangat sulit ini, saudara, kalau kita tidak bisa hidup tenang mengasihi, kita tidak dapat menjalani hidup dengan baik. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 3 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 3 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Yesaya pasal yang ketiga, ya, disitu dikatakan, mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, ayat yang ke 25-24, orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawan oleh pedang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengado dan berkabung, dan kota akan seperti perempuan bulus dan yang duduk di bumi. Ya, pasal yang kelima, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurku. Kekasihku punya kebun anggur di lereng bukit subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara dan
jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah asam. Maka sekarang penduduk Yerusalem dan orang Yehuda diadili adillah antara aku dan kebun anggurku. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, menghadapi setiap saudara kasih tantangan dalam hidup, persoalan hidup ya terjadi dalam hidup ini, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Ada pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, itu di mana, tertulis di mana? Kita baca Mazmur pasal 60. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku, kota keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Berarti saudaraku kasih, ketenangan dalam hidup itu kalau kita dapat menguasai diri kita. Tanpa kita bisa menguasai diri kita, kita tidak akan dapat tenang. Saudaraku kasih, tenang ya, damai dalam hidup ini. Manusia yang tenang, saudaraku, tidak mudah untuk digoyahkan, ditenang, saudara, sehingga tidak mudah terpancing. Sekarang banyak orang mudah terpancing apa, saudara? Terpancing dagingnya marah. Kalau marah mengeluar kata-kata yang tidak pantas, seperti itu. Contoh, kalau saudara naik sepeda motor dan enak-enak, lantas disalib, dipotong, kira-kira gimana? Saudara bisa tenang apa tidak? Kalau tidak tenang, saudara kejar, ya saudara maki-maki. Tapi kalau tenang, haleluya. Sering saudara pernah mengalami itu, terkejut sudah ya. Tapi kalau bisa menguasai diri kita, sudah tetap tenang. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Tidak akan lama-lama tentang ketenangan di sini. Tapi saya akan masuk di dalam yang terakhir. Apa kata firman Tuhan? Supaya kita bisa berdoa, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya saudara bisa berdoa. Kalau bicara berdoa, saudara, orang banyak menganggap, dipikir ini atau hal yang sepele. Doa bukan hal yang sepele. Doa bukan hal perkara yang mudah. Tapi banyak orang-orang menyepelekan tentang doa. Menganggap gampang, menganggap remeh tentang doa. Saudara tahu ya,
Jadi di akhir zaman ini saudaraku kasih, saudara harus yaitu perbanyak berdoa. Melipat kali gandakan tentang doa. Karena apa? Di dalam doa itu adalah saudaraku, bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah. Membangun hubungan dengan Allah. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa doa itu hanya sekedar sebatas sebatas apa? Sebatas hanya doa. Sebatas doa, sekedar berdoa. Jadi ini hal yang penting dalam menghadapi akhir zaman ini. Selain saudara setia dan sungguh-sungguh beribadah, doa tidak kalah penting saudara. Karena doa sekali lagi yaitu membangun hubungan kita dengan Allah. Hubungan saudara dengan Allah itu menentukan saudara menang atas daging. Hubungan saudara dengan Allah itu menentukan saudara hidup dengan tenang, menghadapi situasi masalah apapun dengan tenang. Jadi saudara, ini tentang doa. Menjalin hubungan dengan Allah. Tidak sekedar saudara ngomong bisa berdoa, berbicara, tetapi bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Jadi sekali lagi di sini doa adalah menjalin hubungan dengan Allah. Bukan hanya sekedar berdoa. Doa itu adalah yaitu menjalin relasi, membangun relasi. Selain membangun relasi dengan siapa? Dengan Allah. Doa adalah akses untuk saudara bisa menjangkau surga. Tahu sekarang doa? Halo? Saudara, ini doa. Ini doa yang harus kita kerjakan dalam hidup. Lagi membangun hubungan, menjalin relasi, saudara, dan akses untuk menuju ke surga, yaitu untuk menikmati surga. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan akhir zaman tiba, dunia ini kiamat kita tidak tahu. Makanya kita harus berdoa. Saudaraku kasih dalam Kristus, Yesus berpesan kepada murid-murid di Taman Getsemani, berjagalah dan berdoa. Supaya apa? Supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, tidak dikuasai oleh daging, tapi dikuasai yaitu oleh Roh Kudus. Doa ini bisa menguasai daging kita. Mengapa kita berjaga? Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mengapa kita berdoa? Supaya kita tidak berdoa, saudara. Itu sebabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ayat yang paling pendek. Siap yang hafal, tolong angkat tangan. Gak hafal ya, berarti tidak pernah baca Tesalonika. Kelihatan nih. Tetaplah berdoa, tetap terus menerus continue. Berdoa, tetaplah berdoa dan berdoa. Orang-orang Kristen yang menganggap sepele dan remeh doa, saudara nanti akan saudaraku kasih akan mengalami sesuatu yang tidak saudara duga, dan saudara akan mengalami suatu hal yang kalang kabut dalam hidup ini. Berjaga dan berdoa. Aku kasih dalam Yesus Kristus, Daniel pasal 6 ayat 11.
Saudara, di dalam kitab Daniel dari pasal 1 sampai pasal 6. Daniel hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pada waktu dia ada di Babel, yaitu Raja Babel, para pejabat Babel merubah hidup Daniel dan teman-teman. Ini orang yang tidak menguasai diri akan gampang. Dia hidup di istana. Yang pertama apa yang diubah, saudara? Cara berpikirnya. Berubah dari dia di tengah-tengah keluarga Israel, orang yang percaya kepada Tuhan, sekarang dia tinggal yaitu di negeri Babel. Cara berpikirnya dirubah oleh yaitu Raja Nebukadnezar. Apakah bisa tidak bisa? Ini karena dia bisa menguasai diri di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan terbalik. Tapi dia memancarkan. Setelah itu saudara akan diubah. Yang kedua apa? Diubah nama, diubah. Daniel El. El itu adalah Allah. Diubah jadi Belsasar. Itu nama dewa. Dirubah dari dia menyembah Allah supaya menyembah berhala. Nama boleh dirubah, Daniel tidak bisa melawan, tapi tidak bisa diubah. Ini pemikiran yang sudah ditanam di tengah-tengah keluarga orang yang beriman, tidak bisa diubah. Lalu anak-anak muda dalam pergaulan, dalam sekolah, di masyarakat, saudara, firman Tuhan, jangan kamu hanyut. Saudara, ini. Yang kedua, saudaraku kasih apa? Cara tata hidup sehari-hari. Berbicara sepele tentang makan. Dia harus makan bersama-sama dengan raja di meja itu. Oh, kalau di meja makan pasti enak-enak makanan raja, betul? Ada apa saja? Daging-dagingan. Tetapi Daniel menolak. Mengapa, saudara? Daniel dia tahu bahwa ada makanan-makanan di dalam hukum Taurat itu yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Dia tetap pegang apa? Pegang yaitu tata cara hidup. Dia tidak mau, saudara, dikatakan di sini menajiskan diri dengan makanan. Dia datang kepada kepala yaitu yang mengatur tentang makanan, yaitu saya tidak bisa makan ini. Lantas dia ditolak. Ini doa, saudara, permohonan. Akhirnya apa? Karena ditolak, tidak berani saya. Dia datanglah kepada bawahnya, penjenang dikatakan. Beri aku makanan, sayur-sayuran, buah-buahan dan air putih saja. Dia permohonan, doa. Lantas dikabulkan. Dikatakan bahwa penjenang juga saya tidak berani, ujilah aku nanti. Setelah diuji selama 10 hari, saudara, Daniel lebih sehat, lebih pintar berapa kali lipat? 10 kali lipat. Saudara sekarang lihat itu, saya lihat di radio Sangkala tentang sehat itu makan buah-buahan, sayur-sayur. Rupanya ada dalam Alkitab. Air putih bukan putihan loh. Beda ada air putih sama putihan. Halo? Kok diam saja?
Yang mesem-mesem ini, ada yang mesem-mesem sudah ya. Putihan, air putih sama putihan sama tidak? Kalau putihan itu apa? Apa? Topi miring. Cap kuntul, cap tikus. Air putih. Setelah itu saudara Daniel baru diceritakan lagi dalam pasalnya. Dan kita lihat saudara, pada waktu Daniel ada di istana itu umur masih remaja. Dia melewati 4 raja. Umur panjang saudara. Luar biasa. Daniel makan buah-buahan dan sayur-sayuran dan yaitu minum air putih. Pada waktu yaitu di pasal 6 ayat yang ke-11 dia menghadapi tantangan. Tetapi saudara, apa yang dia dicari kesalahan. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Biasa saudara kalau hidup dalam kebenaran, hidup benar-benar jadi orang Kristen benar, ibadah benar, Kristen sing benar, oh pasti ada aja yang cari kesalahan. Siapa yang cari kesalahan saudara? Yang menjatuhkan saudara siapa? Setan. Daniel dicari kesalahan tidak ada. Hanya satu. Apa? Bisa membuat Daniel salah itu hanya satu, apa? Doa. Meskipun Daniel harus diadili di bawah mendapatkan yaitu di mana kedapatan bahwa Daniel melakukan pelanggaran dalam aturan ini, so Daniel tidak takut. Daniel tetap berdoa 1 hari 3 kali dalam kitab. Dan rutin itu dilakukan. Gara-gara berdoa dia ditangkap dan dimasukkan ke bangsi. Makanya Daniel saudara dengan doa itu, apakah Daniel dilepaskan dari masuk lubang singa? Tidak, dia tetap dimasukkan lubang singa. Tetapi doa itu melindungi dia, bungkus dia. Singa yang lapar tadi saudara tidak makan. Kenapa Daniel singa tidak bisa makan, tidak mau makan Daniel? Daniel di situ usianya sudah hampir 80, wis tua. Jadi singone nggak doyan kan gitu ya. Bukan itu, katanya dagingnya alot dan seterusnya. Tetapi doa itu melindungi, melepaskan dia dari mulut. Dikatakan iblis seperti singa yang keliling mengaum cari yang lain. Tapi kalau saudara punya iman, punya hidup dalam doa, tidak akan saudara. Selanjutnya satu contoh lagi. Doa itu apa saudara? Kalau minta, ya, doa itu cerita. Filipi pasal 4 ayat 16, janganlah hendaknya kamu khawatir dalam segala sesuatu, nyatakanlah dalam satu doa, yang kedua permohonan, yang ketiga ucapan syukur. Ada doa, ada permohonan, berarti doa itu bukan meminta tetapi bercerita. Doa Esther, ada doa puasa Esther, di mana saudara kasih Esther dan seluruh bangsanya terancam dipunahkan. Kerajaan Ahasveros itu dari Ethiopia sampai India, dan banyak orang-orang Yahudi di situ sedang terancam. Apa yang dilakukan oleh Esther? Dia berdoa. 3 hari setelah itu dia harus menghadap raja, karena raja yang punya kuasa. Saudara, setelah dia berdoa, permaisuri kalau menghadap raja tidak dipanggil kecuali mengangkat tongkat. Kalau tongkat emas tidak diangkat, oh dia mati, biarpun itu permaisuri.
Kalau tongkat masih diangkat, dia selamat. Begitu setelah berdoa dan berpuasa, dia datang kepada Raja Ahasveros. Ini Ester permaisuri ini. Begitu lihat Ester, langsung tongkat emas diangkat. Datanglah. Ya, dia sedang menghadapi masalah. Dia cerita, apa yang kamu butuhkan. Dikatakan kalau zaman dulu separuh kerajaan akan berikan. Dia tidak minta harta kekayaan. Dia bilang, raja kalau berkenan datang terus. Kami mau adakan bersama orang yang engkau. Siapa namanya? Haman. Datanglah setelah sampai engkau minta, depan lagi datang lagi raja bersama orang. Padahal Ester sedang menghadapi masalah yang. Kalau saudara pada waktu menghadapi situ ada raja, Ester tidak langsung katakan, raja ini, Haman ini sedang mengancam bangsaku, dia mau membinasakan. Tidak seperti itu. Bercerita. Lantas yang kedua, dia katakan, apa yang kau minta? Baru dia menyampaikan, raja, bangsaku sedang terancam. Mau yang menghabisi semua bangsaku. Dia mengungkapkan bahwa dirinya orang Yahudi. Bangsa, dia memperjuangkan bangsa. Dia cerita setelah dia, siapa yang mau memunahkan? Nah ini orangnya di dekat di samping. Tuhan tolong aku gak duit, Tuhan berikan duit, kan gitu. Kalau gedebuk sak karung depan saudara, saudara, ya enggak, kaget jantungan. Lagi, Tuhan aku sakit, kenapa gak waras-waras Tuhan? Cerita sama Tuhan. Itu contoh doa kami mendapatkan, saudara. Bercerita sama Tuhan. Jangan langsung saudara itu datang kepada Tuhan, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan. Tuhan tolong saya usaha sedang bangkrut, saya tidak punya duit Tuhan, usaha saya begini. Saudara, saya mendapatkan yaitu pengalaman dalam hidup bercerita. Anak-anak saya pada waktu kecil bilang, kalau kamu sama temanmu bawa makanan kan apa, jangan kamu minta ya, pulang pegang cerita dia pulang dan langsung, Pak jaluk duit Pak, begitu minta duit Pak untuk beli ini. Tidak saudara, saya tadi teman saya tadi makan seperti ini enak ya Pak. Kalau saudara sebagai orang tua, anak cerita seperti itu gimana? Orang tua yang cerdas, kau tahu bahwa anak ini kepingin, ya kan? Dia cerita, saya bilang gini, oh anak ini kepingin makan seperti ini, enak ya Pak? Gimana orang tua? Dia tidak langsung jalur duit untuk beli seperti ini, tidak. Saya mendapatkan ini pelajaran yang berharga. Makanya saya tidak pernah minta kepada Tuhan, tapi bercerita kepada Tuhan. Dan semua apa yang kami ceritakan kepada Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa yang besar. Lantas saya tahu bahwa anak ini kepingin, ya sudah ini uang beliau. Bukan langsung datang minta uang. Kalau saudara bisa anak gedruk-gedruk, golong-golong, daripada gedruk-golong sudah kasih uang kan. Anak saya tidak seperti itu. Itu saya pelajaran bagi saya. Saya bukan nyanjuk. Cerita, saya bilang cerita. Anak bagaimana kalau minta kepada orang tua? Kepingin jajan, orang dodol cilok, dodol lari, jaluk duit kan. Tak dikasih golong-golong, saudara kasih. Besok lagi akan seperti itu. Dan anak ini selalu saudara tidak akan dia mengerti. Saya sama istri saya mendidik anak saya seperti ini.
Saya di sekolah dibilang gini, dia cerita ini ya, bilang gini, berdoa dulu. Padahal kami ada, berdoa dulu, berdoa dulu, berdoa dulu. Itu kami didik seperti itu. Apa? Supaya dia belajar mengandalkan, bergantung. Gimana sudah mendidik anak saudara? Gak salah kalau anak saudara seperti itu, sampai kalau gak ngancam saudara. Ajaran. Akhirnya apa saudara? Zaman ini telah menyediakan yaitu yang gantung terkait. Oleh karena doa Esther, dia datang kepada raja yang punya kuasa. Dia bercerita masalahnya. Luar biasa saudara. Tuhan bisa membalik keadaan aman. Binasa jadi kegagalan menjadi keberhasilan. Alami itu. Ada yang sakit kanker, kantong. Berdoa itu Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Yang saudara bangkrut, saudara binasa, saudara mati, tapi saudara Tuhan mengubah sesuatu. Itu kuasa doa. Tahu kuasa doa? Allah. Jadi ini dalam hidup. Saya akan dengan singkat 5 menit lagi saudara. Ya, jadi doa itu menjalin hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan itu saudara kasih menjadi akses saudara, yaitu masuk ke hadirat Tuhan, sampai saudara bukannya menyentuh saudara hadirat, tetapi sampai kepada surga. Suatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara kasih doa, saudara akan sampai kepada Bapa dan dijawab oleh Bapa. Satu, saudara berdoa dalam nama Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 13-14. Dalam nama. Yang kedua, saudara doa dengan benar dan sungguh. Bukan sungguh-sungguh dan benar. Benar dan sungguh-sungguh. Ada doa yang tidak benar. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa dengan benar dan sungguh-sungguh, besar kuasa. Amin saudara. Yang ketiga, tidak jemu-jemu, sudah berdoa memohon seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tidak jemu, terus menerus. Mintalah terus, carilah terus, ketoklah terus. Itu akan dibukakan. Tuhan akan nyatakan kuasa. Tidak jemu-jemu. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1. Yang keempat saudara, doa itu menurut kehendak Tuhan. Maka Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Kehendak Tuhan bertentangan dengan daging. Kehendak Tuhan apa? Kemauan kita dipotong, diketok daging kita ini. Dan maunya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa saudara akan dijawab oleh Tuhan, bukan menurut kemauan saudara, keinginan saudara, kepuasan daging saudara, tetapi semua itu dalam dikehendaki Tuhan atau tidak. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Dan yang kelima saudara, doa dengan amin. Apa doa dengan iman? Markus pasal 11 ayat 24. Apa yang kau minta seolah-olah sudah saudara terima. Ini contoh saya berdoa. Mulai kami pelayanan di sini, mulai kami membangun di sini. Kita, Tuhan, kami butuh ini, butuh ini, butuh ini. Terima kasih Tuhan sudah. Saat ini sakit juga, Tuhan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan sudah buka jalan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Doa dengan apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, pergumulan, seolah-olah saudara sudah menerima. Dan itu terjadi. Itulah doa yang benar dan berdoa dengan kita datang kepada Tuhan. Takluk dihancur diri kita.
disalib. Supaya saudara bisa berdoa. Kalau saudara daging menguasai, pikiran saudara kacau, tidak tenang, sudah tidak bisa berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam doa ada kuasa. Tuhan bisa membalikkan sesuatu yang buruk jadi baik, yang gagal jadi berhasil. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada yang semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi doa kita saat hari ini, Tuhan melingkupi daging kita, hidup kita, menguasai dengan firman dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sehingga kita mendapatkan ketenangan, ketenteraman, keamanan, dan damai sejahtera di tengah-tengah kekacauan ini, di tengah-tengah kejahatan ini. Haleluya. Katakan lingkupiku Tuhan dengan firman dan Roh Kudus. Haleluya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapak Yohanes lagi maju ke depan berdoa.
Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan pada hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh beribadah ya Tuhan. Kami memuji Engkau, kami boleh merasakan diberkati oleh pujian, dan kami menerima sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan diberkati ya Tuhan. Semua jemaat-Mu dari balita, anak-anak, remaja, pemuda remaja, bahkan kaum dewasa, semua sudah diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, mendapatkan jamahan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu lebih hari, lebih heran ya Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu melalui lidah mulut hamba-Mu yang berkata, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata melewati ya Tuhan firman-Mu pada hari ini yang sudah kami terima, yang sudah kami dengar ya Tuhan, supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja dalam setiap hidup kami, tetapi kami boleh berjaga-jaga ya Tuhan, untuk kami berdoa di hari-hari ini ya Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan tidak mampu ya Tuhan. Kau yang tahu di dalam Tuhan keberadaan kami, kelemahan kami, kekurangan kami, hidup kami ini ya Tuhan. Hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan ya Tuhan. Untuk itu firman-Mu pada pagi hari ini membangun dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Melangkah untuk kami ke depan ya Tuhan. Minggu yang akan kami lalui ya Tuhan. Supaya apa yang boleh terjadi dalam hidup kami bukan malapetaka ya Tuhan, bukan malah mara bahaya ya Tuhan, tetapi yang ada ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang boleh kami alami ya Tuhan. Terima kasih berkati firman-Mu yang begitu luar biasa mengingatkan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini boleh Tuhan senantiasa berdoa dan berjaga-jaga ya Tuhan, di mana lawan si iblis selalu mengaum-ngaum di dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana kami akan memberikan Tuhan persembahan Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami, baik yang menjalankan kantong golek juga Engkau berkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Firman yang kembali mengingatkan kita untuk tetap berdoa di hari-hari yang jahat. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kedua. Waktu dan tempat saya persilakan bagi petugas bahan. Bersama
Nama Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini. Terserah Bapak Ibu masing-masing untuk menanggapi, yaitu kebenaran firman Tuhan dan kesan apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara terima. Kalau saya, kesan yang saya, pesan yang saya hari ini saya terima, Saudara, kesan apa yang hari ini Bapak Ibu pegang. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini membangun kita dalam kita menghadapi masa-masa yang suka dan sulit menghadapi akhir ini. Bapak Ibu, mampu nggak menanggapi kebenaran firman Allah siang hari ini? Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, doa kami Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Siregar, persembahan keluarga Bu Nanuk dan Bu Herlin. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di gereja Tumapel. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10, dilanjutkan jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Untuk mengisi pujian minggu depan, kaum pria dimohon nanti untuk yaitu tinggal sebentar untuk kita mempersiapkan diri dalam mengisi pujian minggu depan. Jangan lupa jam 15 nanti ada yaitu pemeriksaan kesehatan. Oleh sebab itu, agar akurat pemeriksaannya nanti, Bapak Ibu tadi kan sudah makan ya. Nah, ulang untuk makan dhisik. Tunggu 6 jam atau berapa gitu loh. Nah, agar akurat, minum boleh katanya Bu. Ya, Bu Maria, minum boleh. Nah ya, jadi di situ nanti jam 3. Terus Bapak Ibu, di samping Bapak nanti mendapatkan yaitu tentang kesehatan, Bapak-bapak ini juga membawa produk untuk suplemen bagi Bapak Ibu yang ingin menambah fit kesehatannya. Bapak Ibu dipersilahkan ya. Ada yang harga berapa gitu, jadi berapa gitu ya, saya enggak jelas, enggak itu enggak iling. Nah, jadi kali kan oleh Pak Ibu ya. Nah, ada harga itu jadi segitu untuk suplemen menambah kebugaran tubuh kita. Nah, kita semua ingin bugar di nama Tuhan. Itu nanti jam 3. Kemudian Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya, kita ini saya sudah jelasin ya. Nah, kita ini menghadapi 17 Agustus adalah hari kemerdekaan.
tanggal 17 mungkin gereja Dranggu mungkin yang mengadakan upacara. Ya, karena tempatnya besar. Kami di sini tidak bisa untuk merayakan, tapi hari Minggu tanggal 18, nah itu isono calon niku gak kondo aku. Nah itu tanggal 18, nah pakai dress-code-nya baju perjuangan atau baju adat Nusantara, disediakan hadiah untuk yang berpenampilan keren. Nah, jadi semua siapa yang menyediakan hadiah untuk sekolah minggu diambil kas dari sekolah minggu, yaitu juara 1, 2, 3. Remaja diambilkan kas dari remaja, wanita diambilkan kas dari wanita, pria diambilkan kas dari wanita. Soal hadiah, pria yang pria. Soal hadiah saya tidak tahu berupa apa, nanti konsultasi sama pemegang kas masing-masing atau bagaimana nanti ya. Jadi untuk kadonya, hadiahnya jadi nanti berupa apa, konsultasi masing-masing. Demikian Bapak Ibu ya, jadi pakaian nuansanya perjuangan atau pakaian adat ya, sekali-sekali lah kita untuk bersolek monggo ya. Tapi yo engko ojo gawe pakaian ade ngono gawe ya sing sampean saiki enggak ya, pakaian perjuangan, puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira dari pengumuman ini Bapak Ibu jelas enggak? Jelas sip. Nah puji Tuhan, jadi hari Minggu pas setelah ibadah, kemudian tidak kalah pentingnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nanti kan ada di situ nyanyi dewe tah, ono sing mimpin. Ada yang dipimpin tah. Pimpin pujian Bu Maria, sekalian nanti Bu Maria yang mimpin. Ya sekalian aja kang ngadeg lungguh. Nah, puji Tuhan. Jadi ini dikerjakan akhir dari ibadah. Setelah doa berkat, Bapak Ibu tinggal sebentar nyanyi Indonesia Raya, kemudian melihat yaitu dress code yang memenuhi syarat atau yang menurut penampilan masing-masing. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak bisa hadir. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada kita pujikan betapa ku mencintai, atau Bapa sentuh hatiku. Ibu Lulu berdoa sebelum doa. Segala yang tak terjadi
buat segala kami dari ini boleh berkat luar biasa, baik melalui yang melewati, oh Tuhan, haleluya, bentangan sudah kami terima, firman-Mu yang senantiasa membawa kami dalam jalan-jalan kebenaran, firman-Mu yang sudah membawa kami, menegur kami, memberikan pelajaran bagi kami, agar kami senantiasa taat, agar kami senantiasa menaikkan doa-doa, agar kami senantiasa Tuhan selalu terarah hanya kepadamu yang kepadamu. Pada siang hari ini lewati tentang lewati Tuhan pujian yang sudah kami menerima berkat akan saat yang hari ini tidak dapat hadir, mereka percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi mereka, dan bahkan Tuhan kiranya dan kesempatan Tuhan untuk jam-jam ibadah yang akan datang sama-sama dengan kami kasih Tuhan, kami Tuhan seluruh sidang jemaat dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala Tuhan kerjakan, percaya Engkau yang memberkati ya Tuhan. Dalam jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan beracara, Engkau yang memimpin, Engkau Tuhan yang senantiasa berikan. Haleluya, kasih Tuhan Yesus, kasih. Kami teringat juga saudara-saudara percaya melewati firman yang sudah didengar, lewati yang mereka miliki, mereka boleh menerima. Terima kasih. Kita berdoa buat bangsa dan Engkau hikmat, sehingga Tuhan di dalam kepemimpinan mereka, kami selaku warga negara boleh menerima kebebasan di dalam beribadah, kami boleh hidup tenang, kami boleh damai dan sejahtera ya Bapak. Terima kasih. Sangat memberkati kita ini untuk boleh bertugas mereka. Terima kasih kami dan dalam ya. Karena tangan saudara tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua.
membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Sebentar saudara, saya minta waktu tadi saya jelaskan. Saudara setelah nanti periksa di depan, saudara masuk, saudara akan mendapatkan penjelasan edukasi tentang kesehatan. Jadi bukan diperiksa pulang, masuk ke dalam, saudara, ya ini gratis dan disediakan snack. Jadi kalau saudara sekarang pulang tidak makan, habis periksa nanti saudara, ya oleh tim ini kita disediakan snack. Yang perlu saya sampaikan sekali lagi, setelah periksa, saudara masuk ke ruangan, kita akan nanti dapat penjelasan atau seminar. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.